Pemirsa, seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Sabtu malam. Diduga aksi tersebut berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Jalan, Bang. Api? Sudah, api. Awal meninggal. Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Sabtu malam. Korban langsung dievakuasi ke RSUD DKI untuk penanganan medis, namun akibat terluka parah nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Motif sementara aksi penganiayaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata yang mengaku dari Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah tersebut. Satgas Operasi Damai Karten menegaskan untuk terus melindungi rakyat dan menjaga keamanan di tanah Papua. Akibat peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan segera melapor kepada aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin apel ojol Kamtibnas di Monas, Jakarta Pusat. Apel bertajuk Jaga Jakarta. Ribuan ojol dari berbagai aplikasi dan organisasi se-Jabodetabek mengikuti apel di lapangan Monas. Apel dilaksanakan untuk mengajak ojol turut menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Bersama Polda Metro Jaya, siap! Lanjutkan! Alhamdulillah hari ini di 1 tahun pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo Gibran, hari ini teman-teman ojol, komunitas ojol melaksanakan kegiatan aksi dalam bentuk yang lain, yaitu bentuknya adalah apel ojol jaga Kamtibmas dengan mengusung tema Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya. Apel ini diikuti oleh kurang lebih 10.000 teman-teman komunitas ojol dari 10 elemen, dan saya juga mendapatkan laporan bahwa yang ikut total sebenarnya hampir 400.000. Namun demikian nanti akan kita atur secara bertahap baik oleh Polda ataupun Polres-Polres jajalan. Tentunya kami Polri menyambut baik apel ojol Kamtibmas ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dan teman-teman komunitas ojol dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas. Peran teman-teman ojol tentunya akan sangat penting bagi Polri untuk bisa bekerja sama dalam upaya-upaya melakukan pencegahan. Polisi menggerebek pesta seks sesama jenis di hotel mewah di kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. 34 pria terduga pelaku seks menyimpang ditangkap. Petugas Polrestabes Surabaya menggerebek pesta seksual sesama jenis di sebuah hotel mewah di kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Dalam penggerebekan yang terjadi Minggu dini hari tersebut, petugas mengamankan para pelaku sebanyak 34 orang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis di hotel Hilton Surabaya. Ada berapa orang yang diamankan? Total ada 34 orang, harus kita bawa ke Mapolrestabes Surabaya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam termasuk memeriksa motif dan peran masing-masing peserta dalam pesta tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Anyus melaporkan. Inilah detik-detik bentrokan antar dua kelompok massa yang terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar. Mereka saling serang menggunakan batu, ketapel panas, serta senjata tajam lainnya. Akibat kericuhan ini, 1 orang luka akibat terkena anak panah. Diduga pemicu bentrokan karena ada salah satu dari kelompok massa yang hendak melakukan pemagaran. Mereka
mereka ingin melakukan pemakaran dan kami tegur. Tiba-tiba mereka melakukan penyerangan. Mereka menyerang melakukan anak panah beserta badik dan parang. Jadi kami demi menjaga keselamatan dan artinya keselamatan kami terpaksa mundur karena kami pikir bukan seperti ini semestinya. Ya semestinya kan harus ada putusan dulu. Kini situasi di sekitar lokasi sudah mulai kondusif. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Camar Haenda, berikut berita pilihan siang ini. Polisi menangkap pengemudi mobil yang viral di media sosial karena menggunakan plat palsu dan sirine di jalan. Lisa Mariana hari ini diperiksa Bareskrim sebagai tersangka pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Sejumlah nama mulai dijagokan dalam bursa kandidat pelatih timnas Indonesia. Pihak kepolisian akan memanggil penanggung jawab wahana permainan Rainbow Slide terkait dengan ambruknya wahana permainan tersebut di wilayah Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Detik-detik wahana bermain perosotan di sebuah pasar malam di Ketapang ambruk terekam kamera amatir warga. Tak kuat menahan beban, perosotan tersebut ambruk di bagian tengah. Diduga, wahana takut menahan beban lantaran dirancang untuk anak-anak namun juga dinaiki oleh orang dewasa. Akibatnya, 6 pengunjung terluka parah, yang terdiri dari 5 anak-anak dan 1 pria dewasa. Sejumlah saksi mata menyebutkan beberapa orang tua ikut naik bersama anak mereka dan bersuah foto di puncak perosotan. Posisinya orang itu mungkin karena barang baru, karena apa ya Pak ya di sini kan. Jadi mereka ini nih kayak buru-buru, pengennya buru-buru. Jadi kita sudah tahan. Jadi permainan itu per 5 orang. 5 orang, sudah naik 5 orang, baru naik lagi. Nah karena tadi itu saking banyaknya membludak, orang-orang yang tidak juga turun pakai perosotan itu, dia juga ikutan naik. Misalkan kayak orang tua atau siapa teman, bisa ambilkan foto, biasanya seperti itu. Ikut naik. Pihak kepolisian Polsub Sektor Air Upas yang menerima informasi langsung datangi lokasi dan evakuasi para korban untuk mendapat perawatan. Kini permainan wahana sementara ditutup, pihak kepolisian masih lakukan olah TKP. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Unyuniar, iNews melaporkan.